bacaan 2 minggu yang lalu. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau cabut iman yang ada di dalam hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah ya engkau memberikan hidayah, petunjuk kepada kami. Nah, ini yang selalu kita minta. Jadi setelah Allah berikan hidayah, kita memeluk agama Islam, punya iman, nah jangan sampai dicopot, dicabut iman kita dari hati kita, lebih-lebih di saat-saat lagi nazak, saat-saat lagi sakratul maut, saat-saat yang sangat genting, saat-saat kita mau tinggalkan dunia yang fana ini menuju akhirat. Nah itu makanya kalau kita baca doa nih, kita harus pahami nih, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana, ini maksudnya apa? Ya Allah, nih iman kita jangan kau cabut ya Allah. Ya, saat ini kau berikan hidayah kepada kami, tapi jangan kau cabut nanti di akhir-akhir hidup kami. Nah itu selalu kita minta. Sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, sama artinya. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta rahmat dan kasih sayang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang kita minta selalu, supaya kita selamat ya dunia dan selamat akhirat. Yakni fid dunya, artinya yang dimaksud ya di dunia, kita di dunia sudah beriman, ya sudah muslim. Nah nanti keluar dari dunia jangan sampai dicabut iman kita. Nah itulah kita mintanya sama Allah. Aila tuzigh qulubana, jangan kau cabut iman yang ada dalam hati kami indal mauti, ketika meninggal dunia, ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya qabla zalika, sebelum itu, zamanan tawilan, satu masa yang panjang. Dunia sebentar, tapi akhirat masanya lama, kekal. Ya, jadi kalau kita hidup di dunia sebentar doang, 70 tahun sebentar, 80 tahun sebentar, 90 tahun sebentar, 100 tahun udah kagak ada orang. Ya, coba lihat pengumuman-pengumuman, ada nggak yang meninggalnya dalam usia 105 tahun? Kagak ada. 90 aja. Ya, 90 aja jarang. Ya, begitu. Paling-paling orang kalau diumumin sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Itu artinya usia-usia yang masih relatif muda. Ya. Itulah kita hidup di dunia sebentar, tapi nanti kehidupan di akhirat tawilan, lama. Ya, lama. Ya, nah inilah yang kita minta, jangan sampai kau cabut iman yang ada di dalam hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, setelah engkau berikan kami iman Islam di dunia. Nah ini yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur, antara jasad dengan ruh. Ketika dia mati itu kan berpisah antara ruh dan jasadnya. Nah kedudukan iman ini setelah mati dibuka di jasad atau di ruh? Ini ruh lah, ya. Ini ruh. Jasad itu akan hancur, tapi ruh itu Allah pelihara, Allah jaga. Nah nanti ketika jasad itu akan dipertemukan kembali oleh Allah dengan ruhnya, nah berarti imannya itu ya nyambung lagi di situ. Ya, jadi ada satu ya pendapat yang menyatakan pada saat nanti malaikat munkar nakir datang dan dia akan menundukkan orang tersebut, itu artinya dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya. Jadi dia merasakan kehidupan lagi di situ. Ditanya marrabbuka wa man nabiyuka. Nah itu. Jadi artinya iman itu selalu ada dalam ruh. Ya kalau dicabut keluar dari ruhnya. Iman itu kan abstrak. Ya begitu. Enggak kelihatan iman, sama jasad konkret. Kalau ruh kan abstrak. Nah jadi keimanan itu ya adanya
ya dalam ruh, yang nempel dalam jasad kita, hati. Ya, ini hati di sini maksudnya hati rohani, bukan hati yang bentuknya, ya hati yang kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi iman itu ada di dalam hati kita. Tuh hati yang berbentuk apa? Rohani, ya. Bukan hati dalam bentuk jasmani, bukan. Kan ada ya yang berbentuk jasmani, rohani. Seperti kita nyate hati kambing. Tuh hatinya berbentuk apa tuh? Jasmani. Ini Allah kasih iman dalam hati kita. Hati berbentuk apa? Rohani. Ya, itu begitu. Nah, jadi la tuzigh qulubana indal mauti ba'da iz hadaitana qabla zalika zamanan tawilan. Fa iza aradallahu ta'ala bi 'abdi khairan wa hidayatan wa tasbitan, apabila Allah menghendaki pada hambanya baik, dapat hidayah, mantap imannya, ja'athur rahmah, maka akan datang kepada orang itu rahmat, kasih sayang Allah ma'a Jibril, bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Fayatoridu anhu syayatinu, maka Allah akan usir itu setan yang datang menggoda. Wa yamsahu syuhuba an wajhi, dan akan dihapuskan tuh gangguan-gangguan tadi dari mukanya. Itu begitu. Jadi kalau orang ini dikehendaki sama Allah baik, orang ini akan mendapatkan hidayah, orang ini akan mantap keimanannya, datang rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini ya nanti bersama dengan malaikat Jibril. Ngapain tugasnya? Mengusir itu iblis, mengusir setan. Jadi semuanya sebenarnya diganggu sama setan pada saat ya kita mau meninggal dunia. Kan datang tuh setan dari sebelah kanan, datang setan juga dari sebelah kiri. Nah, kalau Allah menghendaki orang itu baik, dapat hidayah, mantap keimanannya, nah rahmat Allah datang, pertolongan Allah datang. Makanya rahmat ini yang paling penting. Ya, jadi kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika datang rahmat Allah bersama dengan malaikat Jibril, apa tugasnya? Mengusir itu setan-setan yang datang, ya, yang menggoda manusia. Jadi yang ngusir siapa? Rahmat Allah beserta malaikat Jibril alaihis salam. Nah, ini selamat dari orang setan tuh, ya itu akan ya diusir, ya. Fahunaka yatabassamul mayyit la muhalata lil busyra allati ja'athu minallahi azza wa jalla. Maka di sana tersenyum tuh mayit, enggak ada lagi keraguan-raguan karena udah dapat kabar yang baik, gembira ketika rahmat Allah datang di situ, ya. Jadi ya disenyum. Makanya kita lihat, ya Allah, itu orang meninggal dunianya senyum. Ya Allah, itu orang meninggal dunia seperti tidur, kelihatannya enak benar. Nah, itu ya tabassam namanya. Kenapa? Orang ini dikehendaki oleh Allah baik. Orang ini dikehendaki Allah dapat hidayah. Orang ini dikehendaki Allah mantap keimanannya. Rahmat Allah datang, ya, disertakan ya dengan malaikat Jibril alaihis salam, sehingga gembira dia, senyum dia. Nah, itu orang-orang baik begitu, masya Allah, ya. Waruya, dan diriwayatkan anna Jibril alaihi salam yaqulu, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam berkata lahu kepada orang tersebut, ya fulan amma ta'rifuni, ya hai fulan, kamu tahu, ya kamu kenal enggak sama saya? Tuh. Jadi dalam satu riwayat begitu, ketika malaikat Jibril datang ditanya, si fulan, kamu kenal sama saya? Ana Jibril, saya ini malaikat Jibril. Wahaulai a'duka, nah itu tuh musuh kamu tuh, setan yang ada sebelah kanan, setan yang ada sebelah kiri, itu musuh-musuh kamu. Minasyayatin, dari setan-setan. Ya, itu begitu. Mut alal millatil hanifiyah wasyariatil khaliliyah, maka matilah kamu dalam agama yang hanif, dalam syariat yang dibawa oleh yaitu Nabi Ibrahim,
yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala syai'a ahabba lil insani minha, maka tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh manusia daripadanya. Wala afraha bizalika, dan tidak ada yang lebih gembira dibandingkan daripada itu semuanya. Jadi malaikat Jibril tuh Bapak Saudara datang, dibilangin, pulang, kamu tahu nggak saya? Ini saya malaikat Jibril. Nah, kamu tahu nggak tuh tadi yang 2 orang tadi itu yang ada di kanan dan di kiri, itu musuh kamu, dia setan. Nah, kemudian katanya Jibril, matilah kamu, tinggalkanlah dunia yang fana ini dalam agama yang hanif, agama Islam. Itu begitu. Ya, jadi masya Allah, ini satu kebahagiaan yang tidak ada lagi kebahagiaan melebihi dari kebahagiaan tersebut. Ya, tidak ada kegembiraan yang lebih dari itu. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, itu ayatnya. Ya, terdapat dalam surah Yunus 2 ayat 63 sampai ayat 64. Allazina amanu, bermula orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, mereka itu senantiasa bertakwa, lahumul busyra, maka mereka akan mendapatkan kabar gembira, senang, bahagia, fil hayatid dunya, baik dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan juga dalam kehidupan akhirat. Sama tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang dimaksud orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi mereka dapat busyra. Ya, dapat apa? Busyra. Apa artinya busyra? Kabar gembira, senang, bahagia dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ini hal-hal begini bagaimana dengan orang-orang yang tidak waras? Apakah berlaku juga masalah rahmat kemudian ketika matinya gitu? Iya. Untuk orang-orang tertentu itu kan kita kembalikan kepada rahmat dan kasih sayang Allah, sebab rahmat dan kasih sayang itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang punya hak untuk memberikannya kepada siapa aja, lima yasha, kepada orang yang ya Allah kendaki. Sebab orang yang tidak waras itu artinya kan dia tidak punya taklif. Nah, dilihat sebelumnya, sebelum dia tidak waras, waktu waras bagaimana? Kan begitu. Oh, dulu dia baik-baik saja. Kalau dia dari lahir, ya itu nanti serahkan kepada Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Begitu. Ya, tapi kalau sebelumnya memang dia waras, nah dilihat dari situ. Ya, oh sebelumnya dia orang yang rajin ibadah, mudah-mudahan dicatat dari situ. Nah, setelahnya ya udah nggak dapat catatan lagi karena udah nggak ada taklif deh. Nah, ya jadi Allah akan memberikan rahmat kepada siapa saja. Ya, jadi termasuk ya orang-orang yang mungkin tidak waras. Enggak mustahil saat meninggal dunia dia dikasih satu rahmat sehingga menjadi kabar gembira buat mereka semuanya. Seperti itu. Nah, ini yang dikatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa hablana, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisi Engkau ya Allah rahmat. Jadi kita minta rahmat, sebab yang bisa mengusir iblis setan yang menggoda saat-saat kita mau meninggal dunia itu hanya rahmat Allah. Nah, makanya kita minta tuh, berikanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah antal wahhab, zat yang maha pemberi. Tuh, jadi ini rahmat penting sekali. Ya, banyak dan sering saya sampaikan. Ya, amalan-amalan kita ya itu
jangan terlalu kita bangga-banggakan. Karena kita masuk ke dalam surga bukan semata ngandelin amal, tetapi ya rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi amal penting. Begitu. Bagaimana rahmat mau Allah kasih kalau kita nggak punya amal-amal kebaikan. Tapi jangan bangga dengan amal, karena yang memasukkan manusia ke dalam surganya bukan semata dengan amalnya. Termasuk Rasulullah masuk ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu hadis yang dijelaskan. Ya, sehingga kita penting sekali minta rahmat dan kasih sayang Allah. Inilah doa yang sering kita baca. Ya, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 8. Sumayak bidu inda ta'nati ala ma ya'ti, kemudian ia akan cabut ketika dalam ya kondisi apa yang akan datang tadi. Jadi pada saat-saat seperti itulah Allah akan cabut nyawanya. Kalau dapat rahmat dan kasih sayang Allah, beruntung orang tersebut. Ya, tapi kalau dia dalam godaan setan, iblis, kemudian dia tidak bisa ya itu mengusirnya, tidak bisa mengalahkannya, bahkan diikutin ya godaan-godaan setan iblis tadi, maka dia memeluk agama bukan agama Islam. Kan iblis membujuknya supaya masuk meninggal dunia dalam keadaan Nasrani, yang satu dalam keadaan Yahudi. Tapi malaikat Jibril usir ya melalui rahmat dan kasih sayang Allah, ya bahkan disuruh meninggal dalam agama Hanif, dalam agama Islam. Nah, itu begitu. Ya. Pada saat seperti itu malaikat munkar nakir. Ya munkar nakir nanti waktu dikubur. Yang di kiri kanan kita. Oh, nah malaikat Raqib dan Atid. Ya, jadi masing-masing punya tugas. Kalau Raqib Atid itu sih hanya mencatat segala amal-amal yang kita lakukan sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Nah begitu. Nah saat-saat kita dalam kondisi seperti itu, rahmat Allah lah yang kita minta. Yaitu hanya rahmat Allah. Nah rahmat Allah itulah yang nantinya akan datang bersama dengan malaikat Jibril. Perlu. Iya. Ya, perlu. Sehingga Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar dan juga di dalam kitab ini ya diingatkan talqin itu perlu ya diajarkan. Ya, begitu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang ya udah tahu, dia udah dikasih kasam, beda ya, sehingga dia mau meninggal dunia aja udah punya persiapan yang banyak. Nah seperti itu. Tapi secara umum talqin diperlukan ya, untuk supaya ya orang yang meninggal dunia itu benar-benar kondinya isbat, mantap dalam iman dan Islam. Raqib dan Atid, kanan dan kiri itu ya malaikat yang jaga. Iya, di kanan dan kiri yang selalu setia terus ya selalu setia ya, itu mendampingi kita. Banyak sih Bapak Ibu Saudara yang namanya malaikat ya, ada malaikat hafazo ya. Malaikat hafazo itu kan malaikat yang selalu ya menjaga kita. Ini kita dijaga oleh berapa malaikat tiap hari, sehingga kalau kita tidur juga Masya Allah itu binatang-binatang serangga-serangga tidak akan mengganggu kita. Kenapa? Dijagain sama siapa? Sama malaikat hafazo. Tuh, malaikat yang tugasnya menjaga manusia. Nah seperti itu. Jadi banyak memang malaikat-malaikat yang ditugaskan ya, di samping Raqib dan Atid itu ada pada setiap manusia. Wa qala Abdullah ibnul Imam Ahmad lamma hadarat wafatul Imam Ahmad wa biyadi khirqah li asadda biha lahyaihi wa kana ya'riku summa yufiku fayaqulu la bu'dan hatta qala zalika miraran faqultu lahu ya abati ayu syai'in bizalika aradta faqala asyaitanu waqifun bihizai addin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad fitnati wa ana aqulu lahu la bu'dan hatta amuta. Ada satu riwayat datangnya dari Abdullah bin Ibnul Imam Ahmad. Jadi
Imam Abdullah ini putranya Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Ahmad punya putra, punya anak namanya Abdullah bin Ibnul Imam Ahmad. Ketika ya Imam Ahmad menjelang datang ya kematiannya, wafat, tiba-tiba di tangannya itu ada khirqah yang kelihatannya agak keras yang dia pegang, ya yang sampai itu terkena dua jenggotnya, ya jadi ya dipegang erat-erat gitu sampai mengeluarkan keringat, kemudian sampai dia sadar. Lalu dia bilang, tidak jauhkan, begitu berulang-ulang tuh, tidak, jauh, tidak, kata Imam Ahmad begitu. Ya, lalu saya nih anaknya berkata, ayahku, ada apa yang kau inginkan? Oh, ternyata setan dikasih tahu tuh ada berdiri di depan saya. Ya, dia sampai menggigit jari-jari tangannya. Nah, begitu. Jadi ini setan menggigit ya jari-jarinya. Ya, dibilang begitu. Ahmad dipanggilnya begitu, digoda dia, suruh ya masuk dalam fitnah saya. Nah, begitu. Lalu saya ya itu menjawab, saya berkata, tidak jauh sana, tidak jauh. Nah, itu maksudnya. Jadi sedang bertengkar, sedang ribut Imam Ahmad dengan setan. Tuh sekelas Imam Ahmad, masya Allah. Ya, anaknya bingung, ini ada apa ayahku begitu. Ternyata dia lagi berantem sama iblis, sama setan. Ya, jadi sampai-sampai dia gigit jari-jari tangannya tuh. Ya, lalu Imam Ahmad bilang, tidak, jauhkan sana, jauh kamu sana. Nah, tadi sama tuh. Ya, jadi dalam satu riwayat, ya rahmat dan kasih sayang Allah datang mengusir. Nah, tapi kalau dalam cerita ini Imam Ahmad sendiri yang langsung ya mengusir iblis tersebut. Ya. Nah, akhirnya selamatlah Imam Ahmad, ya, sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ditinggalkan dunia itu hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Jadi setan itu ada di depannya, ya, di depannya seperti itu. Walamma hadaratil wafatu, dan tatkala datang wafatnya Imam Abu Ja'far Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, qalu, mereka orang banyak berkata kepada Imam Abu Ja'far Al-Qurtubi, qul, katakanlah la ilaha illallah. Fakana yaqulu falamma apaqa zakaru zalika, tatkala disadar mereka menyebutkan kalimat tersebut, faqala atani syaitonani. Itu kata Imam Abu Ja'far Al-Qurtubi cerita, tadi saat saya lagi nggak sadarkan diri, dua setan datang kepada saya di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Tu an yamini wa an shimali, yaqulu ahaduma mut yahudiyan fa inna khairul adyan, wa yaqulul akhar mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Ya, kata beliau cerita, itu setan yang satu berkata, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, karena Yahudi agama yang terbaik. Yang satu lagi bilang, matilah kamu dalam keadaan Nasrani, maka Nasrani itu agama yang terbaik. Ini godaan juga. Abu Ja'far digoda begitu. Ya, datang dua setan katanya di hadapan saya. Yang satu bilang, udah mati aja kamu dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Yang satu lagi bilang, matilah kamu dalam keadaan agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Fakuntu aqulu lahuma, lalu saya, ini cerita Imam Abu Ja'far Al-Qurtubi, saya berkata kepada dua setan tadi, la taqula hadzali, jangan kau ucapkan, dua setan ini kepada saya. Tuh begitu, dilawan itu, jangan kau ucapkan ini ya kepada saya. Selamat akhirnya Imam Ja'far Al-Qurtubi. Begitu Bapak Saudara, ya. Jadi setan itu selalu menggoda dan menggoda manusia. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya dari godaan tersebut. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat dan kasih sayangnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Nah nanti baru waqad katabtuhu biyadi fi kitab Tirmizi wa Nasa'i dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Saudara, saya mau menginformasikan terkait tentang pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari hari Minggu, tanggal 22 Januari ya, pagi hari seperti biasa. Dan insya Allah harinya hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Biasanya Sabtu karena Sabtu banyak lagi pada kondangan ya. Nah jadi kita ambil hari Minggu dan Seninnya itu cuti bersama ya, hari Senin tuh cuti bersama tanggal 23 ya. Jadi tanggal 22 Januari sekaligus acara haul Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun di ya Ma'had Athari Al-Muflihun. Untuk itu kepada segenap pengurus majlis ya dan jamaah ya, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, sehat badan, kemudian ada keluasan waktunya sehingga bisa hadir dalam acara tersebut tanggal 22 ya Januari pada hari Minggu ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.